kami Armin Abu Khair. Kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, tiba saatnya kita sama-sama mendengarkan pengajian dosen kita di setiap hari Senin pagi. Azan dengan Bapak Dr. Haji Abdul Qayyum MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Biasanya kalau kita ucapkan salam wa maghfiratuh, insyaallah mudah-mudahan yang masih dalam berlumuran dosa, mudah-mudahan Allah tarik cepat untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah bihamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihawkala, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah bitasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah bitakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatmu di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pengajian, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Andre Guru Kiai Haji Buhair, ya, bapak daripada Ustadz Qari, dan beliau itu terus terang saya pernah ketemu sama-sama. Saya murajaah. Murajaah bukan hafalan Al-Quran, murajaah berkitab bersanji. Jadi saya hafal dan beliau hafal mati itu bersanji. Dan itu luar biasa. Saya pernah murajaah sama beliau. Saya bilang, Pak Kiai, tolong evaluasi saya punya bacaan bersanji itu dari pesantren dulu. Saya hafal itu. Coba kalau salah tegur saya. Jadi itu salah satu diantaranya beliau menegur ada beberapa kalimat yang keliru dalam sambungannya. Karena biasa kadang-kadang ya namanya kita aktivitas, kalau tidak diulangi, bukan kita yang lupa kepada kitab bacaan dan hafalan, kadang-kadang dia yang lupakan kita, ya. Jadi waktu itu alhamdulillah beliau evaluasi, dan marilah sama-sama ini untuk ustadz-ustadz semua. Kalau ada ulama-ulama kita yang kita tempati ceramah dan itu adalah yaitu markas besar mereka, tolong Anda kirimkan Al-Fatihah untuk mereka sebagai penghormatan keilmuan. Ini yang lupa sama ustadz-ustadz. Saya terus terang orang yang selalu mentawassulkan, ya. Makanya kalau ada yang bilang tawassul itu tidak benar, saya bawakan kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, itu ada kata tawassul di situ. Dan satu bab dihilangkan oleh orang-orang tertentu sehingga menggolkan misionaris mereka, misi-misi mereka. Jadi jangan sama-sama, ya. Karena umpamanya kita masuk di masjid takwa, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Andre Guruta, Kiai Haji Muhammad Nur. Kita masuk di Masjid Wahyu, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Kiai Haji Daniel. Kita masuk di Masjid Darul Dakwah, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Kiai Haji Muhammad Syahid, ya. Kalau kita masuk Ittifaqul Jamaah, Kiai Haji Muhammad Syahid, Sahib, ya, Syahid satu Sahib, ya. Jadi saya tahu itu sehingga kita mengadopsi, memagnetkan keilmuan mereka itu ada pada kita. Nah, ini yang perlu, ini yang dilupain oleh kita punya ustadz semua. Dia cuma lihat kalau ustadznya NU maka NU lah kau. Ya tidak perlu begitu. Yang penting kita tawassul, al-wasilah, al-fadilah, wasyarafa, wad-darajat al-'atifah al-rafi'ah, wa ba'at maqaman mahmud alladhi wa'adda, ya. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita yang letak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan man shalla alayya marra sallallahu bi alayhi asal. Barang siapa yang memberikan selawat kepadaku, Allah yang menjawab, bukan Nabi Muhammad. Allah yang menjawab. Allah akan memberikan selawat dan salam kepadanya. Jadi ada orang yang meninggal itu disalami oleh Allah, termasuk Khadijah radhiyallahu anha.
Jadi Allah sampaikan ke Jibril, tolong sampaikan salam saya sama Khadijah bahwa 8 pintu surga sudah terbuka untuk beliau dan sudah dinaikkan bendera apa? Hati-hati itu bendera. Kalau bendera putih di Makassar, bendera kuning di Jakarta, ya itu beda-beda benderanya. Kalau ada orang mati, kalau di Jakarta itu bendera kuning, Pak. Kalau di Makassar bendera putih. Ya. Apa maknanya? Nanti kita lihat. Ya. Hari ini saya sekedar untuk mengingatkan, untuk kajian dulu sedikit deh, ya, supaya kita paham ini. Ya. Tapi saya menulis dulu. Merapat Baba. Kita bahas yang pertama kata O T OTW. W. Ini jenis mobil ini. Saya tadi terinspirasi dari Ustadz Heri. Jadi itulah kita ini kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbika laghafurur rahim. Ya. Bismillahi majraha wa mursaha ya rabbil ghafurur rahim subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka sabran hadza wa taqwa wa min al-a'mali ma tarda Allahumma hawwin 'alaina sabrana hadza wa adwi 'anna dunya Allahumma anta sahibus sabr wa khalifatu fil ahli Allahumma inna na'udzubika min wasa'is sabr wa ka'batil mudar kalbu fil mal wal ya. Jadi ini OTW on the way. On the way. Dewi. Ini bismillahi majraha. Dia pakai bismillah. Bila kita kaji kata bismillah, ya, tawakkaltu ala Allah, bismillah, la yadurru ismi syai'un fil ardh wala bis sama. Wa huwa as-sami'. Coba kita lihat ya. Setiap kata bismillah, bismillahi Allahu Akbar, potong ayam. La Allahu Akbar. Bismillahi tawakkaltu, bismillahi ya tawakkaltu ala Allah, bismillahi majraha, bismillahi. Kenapa dia tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Coba, kenapa tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena di sini potensi kita untuk menjadikan Allah itu backup ya secara total ya. Ini backup secara total. Karena setiap orang yang jalan pasti otomatis dia sudah berpikir itu. Hanya satu doa yang kita baca yang dipantulkan ataupun ditahan ataupun dimuat pada saat kita transportasi, hanya pesawat yang menyantumkan doa. Ya. Coba kalau naik bus tidak ada itu doa perjalanan. Tapi kalau pesawat itu ada doa perjalanan. Ya. Di belakang tempat seat kursi orang itu ada 5. Jadi bismillahi majraha. Kita keluar dari rumah
Fa iza azamta bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ada potensi besar di sini bahwa kita bertawakal kepada Allah. Soal rezeki itu sisi saja, tapi kita menyerahkan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'. Ini adalah menyerahkan. La yadurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ini artinya apa? Allah tidak akan pernah memberikan kemudaratan kepadamu sepanjang kau berada di lingkaran orang. Posisi ini Ka'bah, orang baca Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa orang baca Bismillah Allahu Akbar? Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillah Allahu Akbar itu menggambarkan totalitas dosamu sebesar apapun kepada Allah itu zero possession. Artinya Allah akan itu yang harus kita pahami. Sama dengan kita potong gere ayam, Bismillahi Allahu Akbar, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bisa Ar-Rahman Ar-Rahim sementara kita harus menghilangkan nyawa binatang? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih. Mau kata pengasih itu muncul sementara nyawa binatang kita keluarkan, itu tidak benar. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Nah, oleh sebab itu kata-kata seperti ini singkat OTW, on the way. On the way artinya dalam perjalanan. Tapi bila kita baca BMW Bismillahi, mau tidak mau ringkasan atau singkatan ini menjadi bacaan, Pak. Ini yang saya maksudkan. Jadi bukan OTW-nya yang jadi artinya sangat populer, sangat masyhur, tidak. Karena kalau OTW, orang saja yang bilang OTW, dia tidak paham ini. Apa itu OTW? Di mana posisi? OTW. Tapi kalau dia bilang BMW, dia sudah tahu Bismillahi majrahu mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Merubah pola ini susah, Pak. Makanya saya bilang OTW dengan BMW di sini lagi tren ini BMW ini. Ya, BMW 500. Jadi jangan kau bicara mobil, nanti banyak nanti yang protes. Ya, jadi BMW, ya, ada BMW seri 7, S7. Ya, ya. Apa siapa jenis mobil Ustaz? Jadi ini BMW, Bismillahi majrahu mursain rabbil ghafurur rahim. Nah, kalau dia paham ini majraha wa mursain inna rabbil ghafurur rahim, otomatis dari sini saja, Pak. Makanya kalau kita tidak bisa baca ini terlalu panjang, Bismillah. Ya, Bismillah saja. Ya, cukup itu menjadi ketergantungan kita kepada Sang Khalik, itu totalitas. Ini soal rezeki Allah yang atur, jangan mikir. Ya, kalau duduk saja di gondrong, itu beda sama sekali dengan duduk di warkop lain. Mantap. Karena ada energi positif yang muncul di warkop gondrong. Di samping juga gondrong, alhamdulillah sudah tahallul. Ya, Masya tahallul Allah. awal. Masya Kalau tahallul 2 itu malam Jumat, Pak. Artinya berhubungan suami istri tahallul. Ya, jadi kalau ada orang malam Jumat itu tahallul mandi besar, mandi junub itu tahallul san. Ya, kalau dalam istilah haji itu ada tahallul awal, ada tahallul san. Ya, kan sudah pernah saya sampaikan, tangannya gondrong itu luar biasa. Makanya kalau masih ada gondrong yang buatkan. Karena beda itu putarannya, beda iramanya, beda energinya, beda hatinya. Ya, itu luar biasa. Allah. Dan ini gambaran kehidupan kita. Jadi kalau kita pahami ini semua sebenarnya dalam kalimat-kalimat yang seperti ini, sebenarnya intinya di sini saja. Bismillah. Kau makan Bismillah. Aktivitas Bismillah. Ini sambungan-sambungan doa semua dari Bismillah itu adalah meyakinkan intinya ke sini. Endingnya di sini. Allah, Bismillah, dengan nama Allah. Ini tawakal tuh untuk memberikan operasional kalimat sebagai gambaran bahwa Tuhan itu sasaranmu.
endingmu di Allah. Ya, kalau orang paham ini, sudahlah bismillah. Kenapa orang biasa pakai ini? Allah, kalau dia terpleset, Allahu Akbar, itu spontanitas, karena dia berada di ranah ini. Yang susah ini kalau tidak berada di sini, begitu dia terpleset, sudahlah. Ekspektasinya mereka. Ya. Kalau dia jatuh, sudahlah. Jadi kena sudahlah. Anak-anak itu main kelereng, sudahlah kau lama. Tapi coba kalau dia berteriak, Allahu Akbar. Kekuatan yang besar kejadian itu dapat dikalahkan oleh Allah karena kau berada pada perlindungan. Ya. Kau jatuh sebenarnya, logika jatuhmu itu benturannya harus mematikan. Tapi Allah selamatkan karena Allah kau sebut nama dia. Jadi spontanitas Allahu Akbar. Begitu pas mau jatuh, Allahu Akbar. Sama itu biasa orang kalau tidak ada SIM, pas polisi lagi sweeping kan, orang baca surat Yasin, wa min halfihim sadan fa asyainahum fahum la yubsirun. Langsung dia tiupkan matanya polisi. Wah, baru dia lewat, dia tidak tahu ternyata polisi juga hafal Yasin. Langsung begitu wa min halfihim sadan fa asyainahum fahum la yubsirun. Dijawab oleh yang polisi, wa sawaun alaihim. Keadilan bersama. Sawaun alaihi ditangkis. Langsung disambung. Jangan coba-coba sekarang. Karena ini redaksional. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kata-kata Bismillah dalam kajian-kajian tertentu ini baru dalam perspektif kata Bismillah itu kita tidak masuk pada ranah karena kita harus berada pada OTW dengan BMW. Kalau ini kita saja sudah pakai BMW, ya. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim mursaha inna rabbi lagafurur rahim subhan dan seterusnya. Itu luar biasa Pak. Jadi kita sudah bisa membuat. Kalau OTW sampai detik sekarang orang bilang saya OTW, orang itu nggak paham bahwa dia itu OTW. Banyak sekali tuh umpamanya teman-teman sahabat OTW Kak, ya OTW iya dalam perjalanan, tapi kan tidak terukur berapa perjalanannya. Ya jelas dia dalam perjalanan, ya. Nah kau harus tiba di sana seperti apa tidak bisa. Tapi OTW itu tidak melibatkan Tuhan. Tapi kalau ini melibatkan Tuhan Pak. Bismillah majraha wa mursaha. Artinya istilah ibadah itu ada dalam aktivitas keseharian kita, ya. Kontrol spiritual itu ada setiap saat. Hati-hati itu luar biasa. Nah ini penting kita pahami. Dulu orang tua dulu mereka itu tidak banyak teori, prakteknya yang bagus. Teorinya sedikit tapi prakteknya yang bagus. Sekarang terlalu banyak teori, prakteknya yang susah. Umpamanya contoh poligami, ya teori luar biasa, daya tinggi, mana yang tidak ada. Jadi setiap di warung wah itu kawin luar biasa, tapi daya ada. Tanpa suplemen pun juga dayanya ada, tapi dananya yang tidak. Karena kalau daya ada, saya kira semua orang punya daya, ya. Tapi dananya yang tidak ada. Jadi ini BMW inilah Bismillah. Majraha Partner tuh. Ya. Jadi tidak usah kita jelaskan. My custom. Intinya ada di kata Bismillah. Mata ini karena emergensi tadi. Tisu. Ya. Jadi harus kita pahami dulu ya. Kalau ini kita pahami bagus. Sebenarnya ini potensi kekuatan power, the power of Allah. Ya. Ini sebenarnya potensi yang sangat besar. Ya. Namanya the power of Allah. Power of Allah. Ini sebenarnya intinya itu adalah Bismillah. Kalau ini orang paham ini Bismillah, masa ini sebenarnya dia paham. Ini bahasa Inggris Pak, tapi bahasa agamanya adalah Bismillah atau disingkat Basmalah. Kalau kita baca Bismillah, minum Bismillah, walaupun kita harus baca, harus kita tidur Bismillahi, ya Bismillahumma ahya wa amutu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lin nusur. Tapi kalau kita baca Bismillah,
Sudah cukup. Karena yang dimaksudkan itu adalah Bismikallahumma ahya wa amut. Makanya nantilah saya akan jelaskan sama kita satu saat kenapa setiap doa yang Allahumma terdiri dari dua item, Allah dengan Muhammad. Kenapa kata ya Rabb dalam doa selalu berhubungan dengan dunia dan ini berhubungan dengan akhirat. Jadi kalau kau minta rezeki jangan di ranah ini. Minta di sini, ya Rabb. Ya. Kalau kau cicilan di sini. Cicilan di sini. Ya, keluhan-keluhan istrimu apa semua di sini. Jangan masuk di ranah sini. Ya. Kenapa itu nanti kita kaji. Ya. Sedikit-sedikit. Jangan terlalu banyak nanti kayak seperti kopi, kasih banyak terbuang dan tidak ada yang tinggi. Jadi ini kita pahami dulu kekuatan of the power-nya Tuhan itu mewarnai kita. Ada energi yang positif. Paluka. Kalau dikejar dengan model pagar begini, dia bisa Pak. Dia bisa loncat. Ya. Dia bisa loncat ini, pagar setinggi. Ada power yang Tuhan kasih. Ya. Ada kekuatan yang Allah kasih. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya energi positif yang dia perlu connecting. Connectingnya dia itu yang salah. Connectingnya kepada Allah, tapi dia kasih connecting kepada makhluk, kepada sesuatu. Jangan, connectingnya sama. Kalau dia sudah connect dengan Allah, maka Allah akan kontrol ini. Baik, ya. The power itu. Kalau ini sudah orang betul-betul rasakan itu the power Allah, bahwa setiap denyut jantungnya Allah. Dia tidak perlu dilisankan, dia tidak perlu dibahasakan, dia tidak perlu, denyut jantungnya itu sudah menyebut kata Allah. Bayangkan Nabi Muhammad pernah diletakkan kepala pedang di atas kepalanya. Mayumnuka minni ya Muhammad. Ya. Jadi ditaruh mayumnuka minni ya Muhammad. Siapa yang tolong kau kalau sekarang kita berdua bos? Face to face. Berhadapan. Dia bilang Allah. Seketika parang itu jatuh. Ini yang dipakai orang tua dulu. Kalau kita menyebut kata Allah dengan kekuatan power yang besar. Jadi Allah itu cuma alif, lam, kemudian lam, ha, selesai. Kalau dalam istilah Areka itu ada dalam tafsir alif Allah, lam Jibril, mim. Ini siklus wahyu. Ini siklus wahyu. Makanya kalau ada yang bilang ini semua berhubungan begini, itu interpretasi. Oh, tidak bisa kita lakukan. Karena ilmu itu makin dikaji, makin dikasih. Ya. Mayamnu kami ini ya Muhammad Allah. Begitu dia dasur ditanya, mayamnu kami ini ya dasur. Lahat jatuh. Tapi tetap dia pegang. Tapi begitu dasur langsung kasih angkat begini. Mayamnu kami ini ya Muhammad. Siapa kira-kira yang akan membantu? Nah kita dua orang ini. Allah. Ya. Tapi dia balik lagi. Dia balik lagi sama Nabi Muhammad. Ya. Mana kami ini ya Muhammad. Allah jatuh parang. Rasulullah ambil lagi parahnya itu. Mana kami ini ya Rasul. Ya. La ahad. Beda. Makanya Allah dengan ahad. Ya. Allah beda ahad. Ini sifat. Allah ini dengan zat Jalla wa'ala, Jalla sya'nuhu, Jalla jalaluhu. Allah itu cuma tiga. Ya. Jalla jalaluhu, Jalla sya'nuhu, Jalla wa'ala. Kalau ini kita bahas jadi ceramah takziah yang luar biasa. Cuma sayangnya kita tidak mau bahas karena kita lihat audiens. Kalau kau daerah Macini ini hari itu juga kau yang pertama sekaligus yang terakhir. Daerah Macini kau bawa ceramah masalah ini.
Jalalu oleh Ustaz, kapan kita ambil motor dari parkir kita pulang misalnya, ya? Karena orang yang begini tidak bisa diceramain takziah dalam pemahaman yang lebih fokus gitu. Karena sekarang ini dakwah itu gagal fokus orang, makanya hati-hati kita sudah berada di ranah ini. Kadang-kadang ada yang sudah, iya, kadang-kadang orang bilang Ustaz kasih ketawa-ketawa, saya bilang cari kipalawan. Ustaz kasih lucu-lucu, saya bilang cari Miki Ustaz yang bisa kasih lucu-lucu. Karena sekarang capek, karena kita sekolah dari pesantren sekian, masa endingnya cuma di lucu-lucu. Capek, ya. Jadi ini perlu pemahaman yang luar biasa. Sini Ustaz, Ustaz. Sini. Kursiku saya kasih. Kalau kursi ini berada di DPR, kau PAW. Ini bukan kursi panas, Pak. Tidak perlu kita baca ayatul kursi. Kursi pesakitan. Kursinya lupa mi ayatnya. Habis tos. Ini gambarannya. Jadi ini nanti insya Allah kita kembangkan bagus. Kalau kajian-kajian kayak begini, sebenarnya itu di Warko Pontiku. Kita kemarin di Warko Pontiku kita bahas khusuful kamar, khusuful syams dengan khusuful kamar. Ya, gerhana matahari, gerhana bulan, tapi bintang tidak ada gerhana. Karena bintang sudah berada di ranah makhluk. Bintang apa kok? Virgo, Libra, Scorpio. Tapi tidak ada bulan apa kok, matahari apa kok. Ya. Itu kajian kita kemarin. Sehingga mereka paham. Ada berapa profesor Ampat dalam kesalahan. Makanya setiap orang selalu kalau paranormal disebut ahli nujum. Nujum itu artinya bintang. Kenapa disebut dia bintang? Karena bintang itu bisa diterjemahkan oleh makhluk, tapi bulan tidak bisa. Karena dia di ranah Tuhan. Makanya ada sholatnya bulan, namanya gerhana bulan, sholat khusuful kamar dan khusufus syams. Saya kira kalau orang paham ini, dia akan bisa mengerti. Ada jalur kah? Ya. Sebenarnya dengan model-model seperti ini, item-item seperti ini, kalau orang paham, insya Allah ini jadi modal luar biasa. Jadi makanya tidak bisa sama umpamanya orang ucapkan takabbalallahu minna, biasa di tarawih, takabbalallahu minna wa minkum. Dia tidak paham karena itu adalah bacaan. Tapi kalau satu saat nanti Anda ketemu, kenapa takabbalallah? Karena ada doa yang dipanjatkan untuk bisa dapat Lailatul Qadar, dan doa itu diajarkan Nabi Muhammad oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna. Fa'fu anna. Jadi kalau anna, makanya kemarin ada bahan ceramah yang sangat ya inna a'tayna kau sah inna anzalna fil inna a'tayna, tapi Anda tidak tahu dia bukan inna begini bose, dia berpisah ada alif di sini, ada alif di sini ya. Inna a'tayna kal kausar, saya berikan kepada kamu, engkau telah berikan kepada kami harta yang berlimpah. Sekarang kalau urusan harta, lihat ininya alifnya. Jangan kau pikir kau kontraktor, jangan kau pikir kau ustadz ada rezekimu, pasti sambarang. Ini inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nggak usah biar kau tiap hari itikaf di masjid, dengan itikaf kau ada di gondrong. Kalau hatimu bersih, dapat kau ini yang tentukan. Alif. Tapi kalau kau juga itikaf terus, tapi kau jelek-jelekan orang, hatimu tidak bagus, nonsen dapat. Inna a'tayna kal kausar, inna anzalna, inna ya satu lagi.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahul hafidun. Telah kami turunkan Al-Quran. Ini network. Tim kerjanya Tuhan. Inna nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami yang jaga itu Al-Quran. Lahafidun. Kenapa dijaga ini Al-Quran? Jadi kalau ada orang injak itu Al-Quran, tidak usah kau ribut. Kalau ada orang bakar itu Al-Quran, biarkan. Nanti dia akan berhubungan langsung dengan yang ngomong. Kau bakar Al-Quran, tanganmu yang terbakar. Kau injak Al-Quran, bengkak kaki. Kau anu begini. Karena ada inna di sini. Ada huruf alif. Saya kira ini saja. Capek, Mak. Silakan bertanya. Ya, kopi dulu. Jadi itu pemahaman ibadah dan memang harus seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah sedikit demi sedikit kita paham. Sama tadi Ustaz Nasir baca qala rabbi israhli, itu doanya Nabi Musa waktu menghadap Firaun. Sebenarnya bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, doa yang paling besar itu bukan qala rabbi israhli, adalah surat Asy-Syarh. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ya. Kemudian fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada redaksi yang berdoa berulang dalam satu surah kecuali surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu wa rafa'na laka dzikrak. Pernah kita lihat ada orang di kampung angkat air yang elastis, dia punya bambunya, main kan? Tapi itu warafa'na laka dzikrak. Begitu pas ada yang lebih bergelombang kerak, itu patah. Makanya wizrak itu patah. Sudah capek Nabi, beban hidupnya terlalu tinggi sampai tidak turun ayat, tidak turun. Tanya Jibril, kenapa tidak turun? Apakah Tuhan bombek saya atau tidak? Bagaimana ini? Wa wada'na 'anka dzikrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sudah capek, wa rafa'na. Itu paham. Jadi sebenarnya kalau orang ada susah biasa. Tapi kalau sudah susah sekali, ya, fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau balik di motor baru 6 bulan, balik di rumah masih tinggal 7 bulan, balik di istri baru uang panai, balik di anak butuh pempes. Tidak ada persoalan, semua muskil, semua persoalan. Wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Ingat ya, semua yang berakhir di ba. Ingat. Semua fansab wa ila rabbika faragab. Kan mujaddi huruf kalam faragab, ya, semua yang berakhir. Beda waqudiyal haq. Ba di sini adalah kata emosional kita sama Tuhan, pasrah sama Allah, faragab. Dan sendiri kayak ada orang begitu kayak dihipnotis. Jadi itu hati-hati. Kalau sudah ada orang sudah sakit tidak mampunya itu dia pikirkan persoalan, lebih baik tidur. Tapi persoalan yang tidak bisa mentidurkan itu banyak. Makanya pengantar tidur itu yang terlalu lama. Sebenarnya tidur itu tidak lama. Pengantar tidurnya. Jadi ini ya, kita pahami ini. Mudah-mudahan insyaallah kalau kita pahami bagus, sebenarnya dalam hidup itu ada kajian-kajian yang luar biasa secara kontemplasi, secara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Uci. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi. Tapi saya begini Pak Uci yang saya jelaskan ya. Ya.
Jadi kalau kita baca itu, insya Allah Bismillah majrah. Jadi tidak ada yang makanya kenapa dalam Al-Quran surat Al-Alaq Iqra bismi, tidak Bismillahirrahmanirrahim, tidak bismi dengan nama Allah. Bismi, Iqra, Iqra, mana biqari, Iqra ya Muhammad, mana biqari, Iqra ya Muhammad, mana biqari. Makanya Nabi Muhammad Ummi itu bukan ibu, Ummi itu julukan Rasulullah bahwa beliau itu adalah bodoh. Tetapi begitu digenggam, jadi kebodohan seseorang itu jangan dianggap adalah kebodohan yang permanen. Tapi kalau Tuhan kehendaki, dia bisa cerdas. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Ibnu Hajar. Kita tahu adanya Ibnu Hajar. Dia mengarang buku banyak. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini disebut Ibnu anak Hajar batu. Kenapa? Dari sini filosofis inilah yang dia pakai. Dia capek belajar, tidak mampu, kemudian dia pulang, dia bilang saya bodoh, tapi bodoh permanen. Akhirnya dia belajar. Dia duduk, tiba-tiba ada tetesan air yang jatuh di batu yang begitu keras, sehingga dari volume yang jatuh itu, lubang itu batu. Akhirnya dia mengambil dari situ bahwa kalau begitu, batu saja yang begitu keras bisa lubang dengan tetesan-tetesan air, ya. Tapi kalau kita pulang dan belajar secara kontinu, ya, insya Allah pasti akan seperti batu ini. Maka dia dinamakan Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai orang ahli hadis. Ya. Saya kira ini capek. Udah, istirahat mah dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi kalau ada yang punya daya silakan, yang punya dana. Memang dari sekian banyak orang itu punya potensi untuk itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi kayaknya agak besar sedikit lagi gondrong kopinya pada tulis. Iya. Kode. Iya. Ya, penghapus. Yang mana? Allah dan hari. Hah? Allah kan bersifat bersatu. Kata Allah kan satu. Hak kan makhluk. Apa? Kata hak itu apa potensinya sebenarnya? Kata al-haq. Al-haq mirabbik. Tapi mirabbik itu al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, hak itu kebenaran, tapi kebenaran yang sifatnya makhluk, bukan kebenaran yang sifat mutlak dari Tuhan. Ya, tetapi ada intervensi. Umpamanya begini, kau mau dibenarkan dengan jabatan, bisa, tapi kau harus disumpah. Ada fit and proper test. Wallahi, wabillahi, watallahi. Apakah ada orang bisa dipercaya tanpa sumpah? Ada. Tetapi untuk meyakinkan itu ada pada kata al-haq. Sebenarnya ini adalah sifat yang disifati oleh Allah, al-haq.